Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laura, seorang wanita janda muda dari Indonesia yang baru saja menyelesaikan kuliah di salah satu universitas ternama di Arab, sedang berjuang mencari pekerjaan demi membantu keluarganya di desa. Ia diterima menjadi pelayan di sebuah rumah besar dengan gaji sangat besar, sebuah peluang yang tampak sempurna bagi seorang pemula tanpa pengalaman. Namun, di balik kemewahan rumah itu tersembunyi kenyataan pahit. 5 pria Arab yang terus menggoda, menyentuh, bahkan menawarkan sesuatu yang jauh melampaui pekerjaannya. Selama 3 bulan, Laura bertahan dalam kesunyian dan ketakutan, berusaha menjaga harga dirinya di tengah tekanan berat. Ketika tawaran mengerikan datang dengan imbalan emas batangan, Laura dihadapkan pada keputusan terberat dalam hidupnya. Akankah ia menyerah? Atau berani keluar dan pulang membawa kemenangan? Simak kisah penuh air mata dan keberanian ini sampai akhir. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hamparan sawah dan bukit-bukit hijau, hiduplah seorang gadis bernama Laura. Ia tumbuh di rumah panggung kayu sederhana, bersama kedua orang tuanya yang bekerja sebagai petani dan penjual jajanan di pasar. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, ibunya sudah menyiapkan dagangan dan ayahnya pergi ke ladang dengan cangkul tua di pundaknya. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Bahkan untuk makan 3 kali sehari pun kadang harus berhemat. Tapi Laura tak pernah mengeluh. Karena dari kecil ia diajarkan bahwa kebahagiaan bukan soal harta, melainkan tentang cinta dan harapan. Harapan itulah yang selalu hidup dalam mata Laura. Mata seorang gadis desa yang menyimpan mimpi sebesar langit. Sejak kecil, Laura dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia sering belajar di bawah pelita minyak, karena listrik di desanya sering padam. Ia menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk pergi ke sekolah, berjalan kaki melintasi sawah, menyeberangi jembatan bambu yang rapuh, bahkan saat hujan deras mengguyur tubuh kecilnya. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia ingin membuktikan bahwa anak desa pun bisa sukses, bisa mengubah nasib, bisa membawa cahaya bagi keluarganya yang hidup dalam gelap kemiskinan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari keterpurukan. Maka ia belajar sekuat tenaga, dengan penuh keyakinan meski dunia seolah tak memberi banyak peluang untuk orang sepertinya. Ketika ia lulus SMA dengan nilai terbaik di kabupaten, sebuah kabar mengubah hidupnya. Ia diterima di salah satu universitas ternama di Arab, melalui program beasiswa internasional untuk mahasiswa berprestasi. Saat surat resmi itu datang, ibunya menangis sejadi-jadinya sambil memeluknya erat. Ayahnya pun terdiam lama di beranda, menatap langit dengan mata yang basah. Kepergian Laura bukan hanya kebanggaan bagi keluarga, tapi juga harapan besar, bahwa mungkin, kelak, mereka tak lagi harus memilih antara makan malam atau bayar utang. Tapi dalam kebanggaan itu, ada rasa takut yang menyelimuti. Laura akan jauh dari rumah, tinggal di negeri orang, di tempat asing dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Meski hatinya bergetar, Laura melangkah dengan keyakinan. Ia tahu perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang semua doa yang telah dilangitkan ibunya setiap malam. Ia meninggalkan desanya dengan 1 koper kecil dan puluhan bekal makanan dari ibu. Dalam pesawat yang membawanya ke negeri gurun itu, ia melihat keluar jendela dan menitikan air mata. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan berhasil. Apapun yang terjadi, aku akan pulang dengan membawa kebahagiaan untuk mereka." Laura tiba di Arab dengan hati penuh harap dan semangat yang berkobar dalam diam. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Tahun-tahun di universitas bukan hal mudah bagi Laura. Ia harus belajar bahasa asing, menyesuaikan diri dengan budaya yang sangat berbeda, dan menjalani hidup sendiri tanpa keluarga. Kadang, ia menangis sendirian di kamar asrama, menahan rindu yang tak bisa dititipkan pada angin. Tapi ia tak pernah menyerah. Ia menyelesaikan semua tugasnya, bekerja paruh waktu sebagai penerjemah di perpustakaan kampus,
dan tetap menjadi mahasiswa terbaik. Setiap kali lelah, ia melihat foto keluarganya yang sudah mulai kusam di dompet. Itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi, untuk terus melangkah, selangkah lebih dekat dengan impiannya. Namun hidup tidak selalu mengikuti rencana. Setelah ia lulus dengan predikat terbaik, realitas menamparnya begitu keras. Gelar dan prestasi ternyata belum cukup untuk membuatnya langsung mendapatkan pekerjaan. Di negara itu, izin kerja untuk mahasiswa asing sangat terbatas, dan kompetisi sangat ketat. Tabungannya semakin menipis. Ia mulai khawatir, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya yang berharap. Di titik inilah, Laura sadar bahwa perjuangan sebenarnya baru dimulai. Saat dunia tak peduli seberapa keras ia berusaha, dan satu-satunya pilihan hanyalah terus maju atau menyerah. Hari-hari setelah kelulusan berubah menjadi masa pencarian yang melelahkan bagi Laura. Ia berkeliling dari satu kantor ke kantor lain, mengirim CV ke puluhan tempat, berharap ada satu saja yang membalas. Tapi kenyataannya tak seindah harapan. Banyak perusahaan yang menolak dengan alasan ia adalah mahasiswa asing, belum punya pengalaman, dan izin kerja yang rumit. Setiap malam ia duduk di kasur tipis kamarnya, menatap layar ponsel yang sepi tanpa balasan. Rasa putus asa mulai tumbuh pelan-pelan, merayap ke dalam pikirannya yang lelah. Tapi ia tak berani menyerah, karena di seberang laut sana, orang tuanya terus bertanya dengan suara penuh harap. "Bagaimana kabarmu, nak? Sudah kerja di sana?" Suatu sore, saat ia duduk termenung di dapur kos, seorang tetangga kamar menyapanya. Perempuan itu berasal dari Filipina, dan sudah lama bekerja di negara itu sebagai pelayan rumah tangga. Ia bercerita soal sebuah rumah besar yang sedang mencari pelayan baru. Gajinya sangat tinggi, bahkan bisa lebih besar dari pekerja kantoran. Letaknya pun tidak jauh dari tempat tinggal Laura, hanya berjalan kaki sekitar 15 menit. Meski awalnya Laura ragu, tawaran itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Dalam kondisi putus asa dan kebutuhan mendesak, kesempatan sekecil apapun terasa seperti pegangan hidup yang tak boleh dilepas. Malam itu, Laura tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di atas kasur tipis, memikirkan banyak hal. Ia sadar, pekerjaan sebagai pelayan bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan. Ia lulusan universitas ternama, berprestasi, punya mimpi besar. Tapi semua itu kini terasa jauh, tak berguna di hadapan kenyataan. Dalam hati, ia bertanya, apakah harga diriku turun jika aku memilih pekerjaan ini? Atau justru inilah cara untuk tetap bertahan? Akhirnya, ia memutuskan, esok pagi, ia akan datang ke rumah itu. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia memilih bertarung dengan cara yang bisa ia jangkau. Keesokan harinya, Laura mengenakan pakaian paling sopan dan rapi yang ia punya. Ia berjalan dengan jantung berdebar menuju alamat yang diberikan. Rumah itu besar, sangat besar, bahkan seperti istana. Gerbangnya tinggi, cat dindingnya putih mengkilap, dan halaman depannya bersih tanpa setitik debu. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi berkulit gelap membukakan pintu. Laura memperkenalkan diri, menyampaikan maksud kedatangannya, dan hanya dalam waktu singkat, ia diterima tanpa banyak pertanyaan. Perasaannya campur aduk, antara lega dan curiga. Kenapa semudah ini? Kenapa tanpa wawancara panjang? Tapi ia menepis semua kekhawatiran. Ia butuh pekerjaan. Ia butuh uang. Ia butuh bertahan. Pria itu berkata bahwa Laura bisa mulai bekerja besok pagi. Laura pun pulang ke kos dengan langkah yang berat namun sedikit lega. Ia tak tahu apa yang menantinya esok hari. Tapi untuk saat ini, ia telah mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Malam itu, Laura kembali termenung di kamarnya. Ia menatap langit-langit, memeluk lututnya sendiri sambil menahan tangis yang tak sempat ia tumpahkan di depan orang lain. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya sementara. Bahwa semua ini demi keluarga,
demi ibu dan ayahnya di desa, yang selalu mendoakan dari jauh. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, kuatkan aku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku ingin pulang dengan selamat." Tak ada yang tahu bahwa langkah kecil yang akan ia ambil esok hari akan membawa cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Laura berdiri di depan rumah besar itu, menatap gerbang megah yang kemarin sempat membuatnya terpesona. Kali ini, rasa kagum berganti menjadi cemas. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak cepat, dan pikirannya terus-menerus berdoa agar semuanya berjalan baik-baik saja. Setelah menekan bel, gerbang terbuka otomatis. Ia melangkah masuk dengan hati yang berat, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi awal dari babak baru yang tidak mudah. Di dalam rumah, ia disambut oleh aroma parfum mewah dan suasana yang sangat sunyi. Dinding-dinding putih, lantai marmer mengkilap, lampu kristal besar bergantung di langit-langit. Tak lama, 5 pria Arab muncul satu persatu dari ruang berbeda. Mereka memperkenalkan diri singkat, tapi sorot mata mereka membuat Laura merasa tak nyaman. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang tak sepenuhnya tulus, dan cara mereka mengamati Laura dari ujung kepala hingga kaki, semuanya terasa ganjil. Tapi ia mencoba mengabaikannya, dan memilih fokus pada tugas yang diberi, membersihkan rumah, mencuci, menyiapkan makanan, dan menata ruangan. Hari-hari pertama berjalan berat namun teratur. Laura bekerja dari pagi hingga malam, tanpa waktu banyak untuk istirahat. Tapi ia menahan lelahnya, meyakinkan diri bahwa semua ini sepadan dengan gaji besar yang dijanjikan. Namun tak butuh waktu lama sampai hal-hal aneh mulai terjadi. Salah satu dari pria itu mulai sering berdiri terlalu dekat saat Laura bekerja. Ada kalanya tangan mereka menyentuh punggung atau lengan Laura, dengan alasan tidak sengaja. Tapi Laura tahu, sentuhan itu tidaklah murni. Itu adalah peringatan pertama dari sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Suatu sore, ketika ia sedang mencuci piring, salah satu dari mereka masuk ke dapur dan duduk terlalu dekat. Dengan suara pelan namun sugestif, pria itu mulai mengajak bicara tentang hal-hal pribadi, tentang tubuh Laura, tentang kesepian, bahkan tentang ranjang. Laura terdiam. Ia mencoba tersenyum tipis dan pergi, tapi pria itu sempat menyentuh pinggangnya dan berkata, "Kamu terlalu cantik hanya untuk jadi pelayan." Hati Laura bergetar. Ia merasa kotor, marah, takut, namun tak bisa berbuat banyak. Ia hanya pelayan asing, tanpa perlindungan, dan lebih dari segalanya, ia butuh pekerjaan itu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka dalam diam. Godaan berubah menjadi gangguan. Tatapan berubah menjadi tangan-tangan yang menyentuh. Tak ada hari tanpa rasa takut. Ia mulai tidur dengan pakaian lengkap, menutup pintu kamarnya dengan kursi, dan membawa benda tajam kecil dalam saku bajunya saat bekerja. Tapi ia tetap bertahan. Ia menelan semua rasa takut, demi gaji besar yang setiap minggu ia kirimkan ke kampung. Demi senyum ibunya yang berkata, "Kami bangga padamu, nak." Tapi dalam hati kecilnya, Laura tahu, tempat ini bukan tempat aman. Lalu suatu malam, ketika ia sedang membersihkan ruang tamu, salah satu dari mereka datang dan tanpa basa-basi mengajaknya tidur bersama. Dengan santai, seolah itu adalah hal biasa. Laura terdiam. Jantungnya berhenti sejenak. Ia menatap pria itu dengan tatapan penuh amarah dan berkata lirih, "Saya tidak datang ke sini untuk itu." Pria itu tertawa kecil, lalu berkata, "Kau akan berubah pikiran. Semua orang berubah, kalau sudah tahu berapa banyak uang yang bisa mereka dapat." Malam itu, Laura menangis dalam diam, di balik selimut tipis di kamar pelayan. Ia sadar, perjuangannya kini tak hanya soal kerja keras, tapi juga soal bertahan hidup dengan kehormatan yang terus digoyahkan. 3 bulan telah berlalu sejak Laura mulai bekerja di rumah itu. Tubuhnya makin kurus, matanya sering sayu,
dan senyumnya tak lagi selebar dulu. Tapi tiap kali menerima gaji bulanan yang luar biasa besar, ia merasa lega, meski hanya sebentar. Ia selalu membagi uang itu ke 3 bagian, untuk makan dan bertahan hidup, untuk ditabung, dan sisanya dikirim ke desa. Ibunya sering menelepon sambil menangis bahagia, tak henti-henti mendoakan anak semata wayangnya yang dianggap telah sukses di negeri orang. Padahal, di balik kabar baik yang dikirim ke kampung, ada kenyataan gelap yang tak pernah Laura ceritakan. Ia menyembunyikan semuanya, sentuhan yang tak diinginkan, kata-kata cabul, dan malam-malam yang penuh kecemasan. Laura mulai menghitung hari, menunggu waktu yang tepat untuk berhenti. Ia tahu, semakin lama ia bertahan, semakin besar risikonya. Tapi saat melihat jumlah uang yang terkumpul di rekeningnya, ia merasa bimbang. Sedikit lagi, bisik hatinya. Sedikit lagi, dan aku bisa pulang membawa cukup untuk hidup tenang. Ia terjebak di antara kebutuhan dan harga diri, di antara uang dan luka batin yang tak terlihat. Hidup seperti ini membuatnya mati perlahan-lahan. Tapi ia tak punya tempat lain untuk berpaling. Sampai suatu malam yang dingin, saat semua pria itu kembali berkumpul di ruang tengah, Laura dipanggil, diminta berdiri di hadapan mereka seperti seorang prajurit menunggu perintah. Di atas meja kaca, 5 batang emas diletakkan berjajar. Kilau logam itu menyilaukan mata, seolah menantang prinsip yang selama ini ia genggam erat. Salah satu dari mereka berdiri, lalu berkata dengan suara berat namun santai, "Kami ingin kau melayani kami malam ini, semuanya. Ini imbalannya." Laura terdiam. Dunia terasa sunyi. Napasnya tercekat. Detik itu juga, seluruh isi dadanya berkecamuk. Ada rasa marah, jijik, takut, dan terluka yang bercampur jadi satu. Ia tahu, jika ia mengangguk malam itu, semua luka yang selama ini ia telan akan sia-sia. Tapi jika ia menolak, mungkin segalanya akan berubah. Tawaran itu bukan hanya ujian godaan, tapi juga ancaman tersembunyi, bahwa bila ia tak tunduk, mereka bisa saja membuatnya tak bisa pergi sama sekali. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia mencoba tetap tegak. Ia menatap mereka satu persatu, dan dalam suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Saya berhenti, mulai malam ini." Para pria itu sempat tertawa, mengira itu hanya emosi sesaat. Tapi Laura berjalan perlahan ke kamarnya, mengemasi barang tanpa satu kata. Ia tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di ranjang kecilnya, memeluk koper dan sesekali menangis pelan. Ia sadar, keputusan ini bisa membuatnya kehilangan gaji, bahkan mungkin keamanan. Tapi harga dirinya bukan untuk dijual. Ia memilih pulang, dengan luka, tapi juga dengan kehormatan yang utuh. Ia tahu, ini bukan kekalahan, ini justru kemenangan terbesar dalam hidupnya. Pagi-pagi sekali sebelum fajar, Laura meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Jalanan masih sepi, udara pagi terasa lebih dingin tapi juga lebih bebas. Ia menatap langit yang mulai berubah warna dan menghela napas panjang. "Aku akan pulang," bisiknya. Ia membeli tiket pesawat dengan sisa uang yang ia punya, membawa koper penuh kenangan pahit, dan hati yang baru saja dibebaskan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kampung, tapi satu hal yang pasti, ia akan sampai di sana bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang yang berhasil menyelamatkan jiwanya. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepat pukul 8 pagi. Langit Jakarta sedikit mendung, seolah ikut menampung perasaan Laura yang masih campur aduk. Di dalam koper kecilnya tersimpan pakaian lusuh, beberapa dokumen penting, dan sisa uang tunai dalam jumlah besar. Tapi bukan itu yang paling berat dibawa pulang. Yang paling penuh adalah hatinya, penuh luka, penuh perjuangan, tapi juga penuh keputusan berani yang tak semua orang sanggup ambil. Di antara orang-orang yang berlalu lalang, Laura berdiri sejenak, memejamkan mata, dan mengucap syukur dalam hati, "Aku selamat."
Itu adalah kata paling jujur yang keluar dari hatinya sejak lama. Saat tiba di kampung, pelukan ibunya menyambut dengan hangat. Tangis bahagia pecah di teras rumah sederhana itu. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya Laura lalui di negeri orang. Mereka hanya tahu bahwa ia pulang dengan senyum dan membawa uang yang bisa memperbaiki rumah, membeli kebun kecil, dan membuka warung sederhana untuk ibunya. Tapi tak seorang pun tahu bahwa harga dari semua itu bukan sekadar kerja keras, melainkan pengorbanan jiwa dan kehormatan yang hampir hancur. Laura memilih untuk tidak menceritakan apapun. Ia tak ingin wajah ibunya berubah sedih. Ia hanya ingin hari-hari ke depan menjadi lebih damai. Setelah beberapa minggu di kampung, Laura mulai merencanakan masa depan. Ia membuka kelas bimbingan belajar kecil untuk anak-anak desa. Ia ajarkan bahasa Arab dan Inggris, dua hal yang dulu ia kuasai selama kuliah. Anak-anak menyukai cara mengajarnya, dan orang tua mereka mulai percaya bahwa Laura bisa membawa perubahan. Ia juga mulai menulis buku tentang kisah hidupnya, bukan secara gamblang, tapi sebagai fiksi yang penuh makna. Baginya, menulis adalah cara menyembuhkan diri. Setiap paragraf yang ia tulis adalah luka yang perlahan dijahit. Di malam hari, saat semua sudah tidur, Laura sering duduk di beranda rumah sambil menatap bintang. Ia memikirkan banyak hal yang sudah terjadi. Kadang air matanya jatuh begitu saja, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu, tidak semua perempuan bisa selamat dari pengalaman yang ia lewati. Ada yang hilang arah, ada yang menyerah, ada yang tak pernah pulang. Tapi ia berhasil, bukan tanpa luka, tapi dengan kepala tegak dan hati yang masih utuh. Ia bangga pada dirinya sendiri, meski tak pernah mengucapkan itu keras-keras. Dari semua yang ia dapatkan, bukan emas, bukan uang, dan bukan gelar yang paling berharga, tapi keberanian untuk berkata, tidak, di saat tergoda, dan kekuatan untuk melawan saat tak ada yang melindungi. Laura kini tahu, dunia ini bisa kejam, tapi bukan berarti ia harus ikut menjadi korban tanpa perlawanan. Ia adalah bukti bahwa seorang perempuan bisa memilih jalan yang benar, meski dunia menekannya dari segala arah. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa besar yang kita pertahankan dari diri kita sendiri. Harga diri, martabat, dan prinsip adalah harta yang tak bisa dibeli. Di akhir cerita hidupnya, Laura tidak ingin dikenal sebagai gadis yang pernah jadi pelayan rumah besar di negeri asing. Ia ingin dikenang sebagai perempuan yang pulang dan menang. Ia bukan lagi Laura si mahasiswa berambisi, atau Laura si buruh tak berdaya. Ia kini adalah Laura si guru, si penulis, si inspirasi. Ia menutup buku hari itu dengan satu senyum pelan, dan dalam hati berkata, "Aku memang tak sempurna, tapi aku selamat."